Shalom Bapak Ibu dan teman-teman OMK yang dikasihi oleh Kristus. Hari ini Senin 23 Agustus 2021. Kita akan bersama-sama membaca kitab suci dan merenungkan sabda Tuhan. Bersama dengan saya Dinda Rosari, OMK dari Paroki Santo Stefanus, Surabaya. Sebelum kita memulai perenungan pada hari ini, mari kita berdoa dengan membuat tanda kemenangan Kristus. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami sungguh bersyukur atas penyertaan-Mu bagi kami sepanjang minggu lalu. Terima kasih karena Engkau menyertai hari-hari kami melalui setiap momen-momen hidup kami, baik susah maupun senang. Dan biarlah kami juga mengawali minggu ini dengan mendengarkan firman-Mu. Lembutkanlah hati kami, sehingga kami dapat menerima firman-Mu yang boleh berbuah bagi kami, juga bagi orang-orang di sekitar kami. Terus Tuhan, beracaralah dan pakailah setiap waktu kami ini, untuk kami boleh fokus hanya kepada-Mu. Demi pengantaran Tuhan, Juru Selamat kami. Amin. Bacaan hari ini diambil dari Matius 23 ayat 13 sampai 22. Matius 23 ayat 13 sampai dengan 22. Mari kita baca bersama-sama. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu menutup pintu-pintu kerajaan surga di depan orang. Sebab kamu sendiri tidak masuk dan kamu merintangi mereka yang berusaha untuk masuk. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu menelan rumah janda-janda, sedang kamu mengelabui mata orang dengan doa yang panjang-panjang. Sebab itu kamu pasti akan menerima hukuman yang lebih berat. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu mengarungi lautan dan menjelajah daratan untuk mentobatkan satu orang saja menjadi penganut agamamu. Dan sesudah ia bertobat, kamu menjadikan dia orang neraka yang 2 kali lebih jahat daripada kamu sendiri. Celakalah kamu, hai pemimpin-pemimpin buta yang berkata, bersumpah demi bait suci, sumpah itu tidak sah, tetapi bersumpah demi emas bait suci, sumpah itu mengikat. Hai kamu orang-orang bodoh dan orang-orang buta, apakah yang lebih penting, emas atau bait suci yang menguduskan emas itu? Bersumpah demi mezbah, sumpah itu tidak sah, tetapi bersumpah demi persembahan yang ada di atasnya, sumpah itu mengikat. Hai kamu orang-orang buta, apakah yang lebih penting, persembahan atau mezbah yang menguduskan persembahan itu? Karena itu, barang siapa bersumpah demi mezbah, ia bersumpah demi mezbah dan juga demi segala sesuatu yang terletak di atasnya. Dan barang siapa bersumpah demi bait suci, ia bersumpah demi bait suci dan juga demi dia yang diam di situ. Dan barang siapa bersumpah demi surga, ia bersumpah demi tahta Allah dan juga demi dia yang bersemayam di atasnya. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Hari ini kita belajar hal yang baru. Ya, seperti yang kita tahu bahwa ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi ini adalah orang-orang yang pintar dalam beragama. Tetapi di dalam ayat ini, kenapa Tuhan malah mengutuk mereka? Ada 4 hal yang bisa menjadi teladan bagi setiap dari kita. 4 hal ini yang bisa kita lakukan agar kita boleh menjadi pribadi yang kembali dekat sama Tuhan, kita boleh mengenal, kita boleh menjadi pelayan yang aktif di gereja,
dan kita boleh menjadi pribadi yang baik bagi orang-orang di sekitar, sehingga kita tidak hanya menjadi berkat bagi diri kita sendiri, tetapi juga orang-orang di sekitar kita. 4 hal ini diambil dari ayat-ayat yang ada di Matius 23 ayat 13-22, di mana Tuhan mengutuk ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hal-hal ini yang sebaiknya kita lakukan dan kita pelajari di dalam hidup kita. Yang pertama adalah kita harus menjadi teladan. Katakan dalam ayat 13, sebab kamu sendiri tidak masuk dan kamu merintangi mereka yang berusaha untuk masuk. Jadi orang-orang Farisi dia ahli agama, dia mengerti banyak tentang aturan-aturan di dalam agama. Tetapi yang mereka lakukan hanya mengajarkan saja. Mereka tidak berusaha untuk melakukan apa yang diajarkan. Mungkin larangan-larangan yang ada tetap mereka lakukan, perintah-perintah yang ada tidak mereka indahkan. Jadi orang-orang Farisi ini tidak menjadi teladan yang baik bagi orang-orang di sekitar kita. Untuk itu saya mengundang teman-teman OMK dan Bapak Ibu sekalian, mari kita untuk menjadi teladan bagi orang di sekitar kita. Bukan hanya dalam hal-hal rohani, tetapi juga hal-hal kecil yang bisa kita tunjukkan kepada orang sekitar kita. Paling gampang di waktu COVID ini adalah memakai masker. Memakai masker dengan benar, walaupun mungkin beberapa dari kita ini masih belum terbiasa memakai masker dan rasanya engap. Tetapi bagaimana ketika kita menjadi teladan bagi orang lain, kita mau berkorban. Karena kita mau jadi contoh, kita mau menjadi role model bagi orang-orang di belakang kita harus berkorban untuk melakukan hal yang baik. Atau yang lain adalah kita memakai helm ketika kita mengendarai sepeda motor. Halah dekat aja loh, bukan permasalahan dekat atau jauh, tetapi bagaimana kita tetap taat dan kita tetap setia melakukan hal-hal kecil yang mungkin tidak dilakukan oleh orang-orang yang lainnya. Jadi yang pertama adalah kita menjadi teladan. Yang kedua, bagaimana kita harus bersikap jujur. Di ayat 14 dikatakan bahwa ahli-ahli Farisi menelan rumah janda dan mengelabui mata orang dengan doa yang panjang-panjang. Maka yang kita lakukan adalah sebaliknya. Kalau yang dilakukan oleh orang Farisi adalah mengelabui orang dan memakan yang bukan hak-hak dia, maka yang kita lakukan adalah kita harus bersikap jujur dari apapun yang kita lakukan. Yang paling gampang lagi adalah bagaimana kita memanfaatkan waktu kita dengan baik. Kalau di dalam pekerjaan kita mungkin masuk jam 7, maka kita harus datang sebelum jam 7. Itu hal yang paling gampang. Mungkin kalau telat kecil-kecil, bos kita nggak akan marah, atau mungkin klien kita nggak akan kenapa-napa juga. Tetapi yang dipertaruhkan adalah integritas kita. Dari hal-hal kecil ini, mungkin bos kita, klien kita, atau orang-orang yang berhubungan dengan kita, ini akan melihat sedikit, oh ini loh murid Kristus, oh ini loh orang-orang Kristen, mereka selalu tepat waktu. Sehingga dengan hal itu kita sedikit boleh mewartakan Kristus. Lalu yang ketiga, di ayat 15, Allah juga mengutuk ketika orang-orang Farisi mengajak orang untuk bertobat. Tetapi ketika orang itu bertobat, mereka menjadikan dia orang neraka. Apa ini maksudnya? Hal ini kita kalau melakukan sesuatu harus 100%. Yang dilakukan orang Farisi, dia muter jauh-jauh, kemana kemari dia keliling dunia, yang menggunakan effort yang sangat besar. Tapi effort ini sebenarnya bukan untuk kebaikan orang tersebut, orang yang diajak, tetapi untuk kepentingannya sendiri. Karena sebenarnya dengan dia menjelajah daratan dan mengelilingi lautan, dia boleh bertemu dengan orang banyak dan bisa mewartakan Kristus di sekitarnya. Tetapi hal itu tidak dilakukan. Maka yang kita lakukan adalah kita harus melakukan setiap pekerjaan kita itu 100%, baik studi kita maupun pekerjaan kita.
100% itu seperti apa? Kalau kita job desk-nya A, ya kita harus lakukan A. Jangan A yang didiskon 50%. Tetapi kita benar-benar melakukannya, memulainya dengan cukup baik dan menyelesaikannya sampai akhir. Juga untuk studi kita juga harus melakukannya sesuatu 100%. PR dikerjakan, tugas dikerjakan, tetapi anggap saja tidak melakukan ulangan atau seperti itu. Maka kita akan bisa menjadi pribadi yang lebih baik dari ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Dan yang keempat, ketika Tuhan menegur pemimpin-pemimpin buta yang memutarbalikkan kebenaran, yang dengan berkata bersumpah demi bait suci itu tidak sah, sedangkan bersumpah demi emas bait suci itu sah. Hal itu sebenarnya salah, karena yang dia pikirkan hanyalah sebagian kecil, sedangkan bait suci adalah hal yang besar, termasuk di dalamnya adalah ada emas bait suci itu sendiri. Maka dari itu, ketika kita ditunjuk oleh Tuhan, oleh bos, oleh siapapun untuk menjadi pemimpin, baiklah kita menjadi pemimpin yang benar. Kita nggak boleh memutarbalikkan fakta. Kita harus mengatakan sejujur-jujurnya kepada orang. Maka ketika kita melakukan selanjut-lanjutnya, kita akan lebih dipercaya oleh orang lain. Menjadi seorang pemimpin bukan hal yang mudah. Mungkin terlihatnya kita ditunjuk oleh orang yang ada di atas kita. Tetapi sesungguhnya ketika kita boleh menjadi pemimpin, Tuhan sendiri yang menunjuk kita melalui orang-orang di sekitar kita. Maka dari itu, ketika kita boleh mempunyai suatu jabatan, kita harus menggunakannya dengan baik, dan kita harus menyelesaikannya dan mengembalikan setiap apa yang kita lakukan hanya kepada Tuhan. Kita bersyukur hari ini kita boleh mendengarkan firman ini, dan kita mau berkomitmen untuk melakukan 4 hal ini. Menjadi teladan, kita mesti bersikap jujur, melakukan segala sesuatu secara 100%, dan yang keempat, kita boleh menjadi pemimpin yang benar. Mari kita tutup renungan ini dengan berdoa. Terima kasih ya Allah Bapa, karena Engkau sudah bersama-sama dengan kami di dalam kami merenungkan firman-Mu ini. Kami tahu Tuhan, kami jauh dari sempurna untuk kami boleh menjadi murid-murid-Mu. Tetapi hindarkanlah setiap dari kami mempunyai sifat-sifat seperti ahli Farisi, seperti orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Kami mau menjadi anak-anak-Mu yang murni Tuhan, dan kami mau melakukan apa yang ingin Kau lakukan bagi kami. Apa yang Kau kutuk saat orang-orang Farisi melakukannya, kami menolak untuk melakukan itu. Dan kami mau menjadi teladan bagi sekitar kami. Kami mau jujur, dan kami mau melakukan segala sesuatu 100% untuk Engkau sendiri Tuhan. Dan ketika Engkau memilih kami menjadi pemimpin bagi pekerjaan-pekerjaan di sekitar kami, ajarlah kami untuk menjadi pemimpin yang benar. Terima kasih Tuhan untuk renungan hari ini, dan bantulah kami untuk menjadi pribadi yang lebih baik dari hari ke hari. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Semoga kita semua diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan memberkati kita semua.